merupakan salah satu faktor penunjang penanggulan bagi para wanita. Di sini saya akan mencoba mengedukasi bagaimana cara pemilihan dan penggunaan sampo yang Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Fungsi dari sampo yaitu membersihkan kotoran atau minyak yang berlebihan yang terdapat di dalam rambut. Jadi, secara general, kita dianjurkan untuk mencuci rambut 2 hingga 3 kali dalam seminggunya. Namun, dilihat lagi dari aktivitas kita sehari-hari, jika kita beraktivitasnya cukup padat yang menimbulkan banyak keringat, berarti kita harus mencuci rambut kita setiap kali kita selesai beraktivitas. Nah, di sini saya akan mencoba mengedukasi bagaimana cara pemilihan dan penggunaan sampo yang tepat tergantung dari jenis rambutnya. Di mana yang pertama ada jenis rambut kering. Jenis rambut kering ini di mana produksi minyak sangat sedikit sehingga menimbulkan rambut itu menjadi rapuh, kering, dan sulit diatur. Yang kedua, ada juga rambut yang teksturnya berminyak, di mana produksi minyaknya sangat berlebihan dalam kulit kepala. Dan yang ketiga adalah rambut rontok yang sering sekali kita alami ya. Nah, di sini untuk jenis rambut kering berarti kita harus menghindari sampo-sampo yang mengandung alkohol dan deterjen. Dan kita lebih memilih penggunaan sampo yang mengandung minyak alami. Contohnya minyak kelapa, alpukat, atau minyak argan yang mereka itu tergolong dalam kategori pelembab. Kemudian untuk rambut berminyak, kita harus memilih sampo yang mengandung asam salisilat, aloe, atau bahan-bahan yang mengandung tea tree oil. Rambut rontok ini biasanya berawal juga atau menimbulkan masalah-masalah kulit kepala lain, misalnya ketombe. Ya, dimana ketombe yang sudah parah terjadi itu bisa ditimbulkan karena adanya jamur. Dan kalau ditimbulkan karena adanya jamur, berarti kita harus memilih sampo yang mengandung ketokonazol. Misalnya di apotek banyak dijual dengan merek dagang seperti Fungazol, ketokonazol, gitu. Di sini kita juga dianjurkan setiap kali pemakaian sampo kita harus menggunakan kondisioner. Di mana kondisioner ini berfungsi untuk melembutkan rambut agar mudah diatur atau ditata. Namun di pemilihan sampo ini kita harus menghindari juga ada namanya kandungan kimia yang sangat tidak boleh di dalam sampo. Misalnya paraben atau SLS yang sekarang sering kita dengar, ya, atau nama latinnya itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya benar, kita harus menghindari namanya kandungan yang ada mengandung sulfatnya karena akan membuat rambut menjadi rusak, misalnya kering, mengiritasi kulit, bahkan dalam jumlah dan komposisi yang lebih besar itu akan memicu terjadinya sel kanker. Tips menggunakan kondisioner yang benar, yang pertama itu adalah kulit kepala harus dalam keadaan bersih, ya, pastinya udah keramas dulu ya, gitu. Terus kita harus pilih sesuai juga dengan jenis rambutnya kita. Nah, setelah itu rambut diperas untuk mengurangi kadar air yang berlebih, ya. Kita bisa mengaplikasikan kondisioner mulai dari ujung rambut, tidak boleh dari akar dulu, ya, dari ujung rambut, dan tidak boleh mengenai kulit kepala. Setelah itu kita ratakan, boleh menggunakan sisir. Terus kita diamkan 1 hingga 3 menit agar nutrisinya terserap. Kemudian kita bilas menggunakan air hangat atau air dingin, gitu, ya. Nah, kemudian ada juga terapi tambahan nih untuk pemeliharaan rambut nih. Yang pertama, kita boleh coba hair mask, ya, penggunaan mungkin hair oil sebelum keramas, hair tonic, vitamin rambut. Bahkan kita dianjurkan untuk 2-3 bulan itu kita wajib memotong ujung dari pangkal rambutnya kita, gitu. Dan tidak menutup kemungkinan juga bila terjadi kerontokan rambut yang parah, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin D. Kira begitu, semoga bermanfaat.
Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need